Selamat sore Ibu Amel. Selamat sore juga Ibu Rin. Apa kabar hari ini? Nah, kabar baik Bu, bagaimana kabar Ibu? Ya, puji Tuhan kabar baik juga Ibu. Nah, Ibu Amel, hari ini Ibu Amel akan melakukan proses coaching terhadap coachi, yaitu Ibu Eni. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai, yaitu apakah proses coaching yang Ibu Amel lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Di mana dalam alur tirta itu, Ibu Amel harus memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachinya. Dan bagaimana nantinya respon si coachi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Amel ajukan itu. Kemudian, Ibu Amel harus ingat juga bahwa dalam coaching harus ada prinsip coaching, di mana akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan, Bu. Pertanyaan yang pertama adalah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Amel kembangkan nanti pada saat proses coaching? Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat proses coaching itu yang pertama, presence, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, dari ketiga jawaban yang Ibu sudah jawab tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke Bu, ini pertanyaan yang ketiga. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Amel dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching bisa menemukan solusi untuk masalah yang ada. Oke Bu, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya sebagai pertanyaan pra-observasi. Nanti setelah Ibu lakukan coaching bersama coachi, baru ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Terima kasih Ibu Amel. Sekarang silakan Ibu Amel melakukan coaching bersama Ibu Eni. Oke, baik. Selamat sore Ibu Eni. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini? Ya, kabar saya sudah lumayan baik karena baru saja sembuh dari sakit. Seperti itu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar saya baik juga, Bu. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dengan Ibu tentang persoalan yang saya alami ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai? Atau apa tujuan dari percakapan kita ini, Ibu? Oke, setelah kita berbicara nanti
tujuan yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita ini adalah bagaimana saya harus dapat menemukan solusi atau cara-cara lain dalam penerapan kegiatan pembelajaran di kelas agar siswa saya semuanya aktif. Tidak hanya beberapa siswa yang aktif ketika pelajaran yang saya berikan. Oh iya, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Oke, saya ingin melihat seluruh siswa di dalam kelas saya semuanya aktif dalam melaksanakan kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas bersama mereka. Oke, dari yang disampaikan Ibu bahwa Ibu ingin adanya semua siswa aktif di dalam kelas saat pembelajaran. Yang namanya siswa aktif itu, Ya, Bu. semuanya aktif itu kita bisa katakan itu bisa dikatakan kondisi yang ideal. Nah, kondisi ideal itu berada pada level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada pada level berapa? Berdasarkan kondisi ideal yang saya dapatkan selama ini baru mencapai 6, belum selebihnya belum saya dapatkan lebih dari itu. Oke, di level 6 ya Bu. Dengan kondisi Iya. seperti ini, kira-kira di level berapa yang bisa Ibu tingkatkan agar bisa terlihat adanya perubahan? Oke, setelah percakapan ini, saya ingin melihat perubahan di dalam kelas bisa mencapai 10. Weh, mantap sekali Ibu. Kira-kira usaha apa atau apa yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Langkah yang telah saya lakukan selama ini, ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kan di dalam kelas itu ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, audiovisual, kinestetik, audio, dan proses, ya. Yang saya rasa sudah mencakup berhasil itu baru 2 langkah, yaitu kinestetik dan proses. Yang saya rasa masih rendah di bawah 10, yaitu 6, itu dalam proses audiovisual karena saya masih menggunakan suara guru, tanpa menampilkan video pembelajaran di depan kelas karena masih banyak kekurangan seperti fasilitas di dalam kelas, karena belum memiliki infocus atau LCD, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Dari ketiga gaya belajar tadi, 2 yang sudah terlaksana. Kemudian ada 1 itu yang audiovisual. Mungkin ada strategi atau cara lain yang Ibu lakukan di sekolah selain dengan Oke. merekam suara guru? Oke, strategi yang saya buat selama ini selain suara guru, saya juga melibatkan siswa untuk bermain peran seperti siswa membaca, teman-teman yang lainnya dengar atau gurunya membaca, ataupun guru dan siswa bermain peran. Namun untuk langkah selain itu saya ingin menerapkan pembelajaran berbasis Android karena belum ada infocus atau LCD di dalam kelas. Namun ada pun kendalanya ketika untuk menerapkan pembelajaran berbasis Android karena bertolak dengan aturan sekolah kami, yaitu siswa tidak diperbolehkan untuk membawa Android ke dalam kelas. Oke. Namun langkah yang saya buat untuk menghadapi situasi tersebut, saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah
rekan sejawat, dan orang tua murid agar bisa memberi pemahaman tentang manfaatnya Android di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Langkah itu yang saya ingin dapatkan setelah selesai percakapan ini. Oke, mantap sekali tuh Ibu sudah karena ada bertentangan dengan sekolah, makanya Ibu juga akan berkolaborasi dengan orang tua dan sekolah agar bisa mengizinkan siswa untuk menggunakan Android di sekolah. Karena itu juga merupakan salah satu media pembelajaran untuk gaya belajar anak yang audiovisual. Iya, Oke. Ibu. Oke, Ibu, berarti kegiatan Ibu ini dilakukan secara berkolaboratif dengan orang tua dan juga sekolah, ya kan, Bu? Iya, Ibu. Seperti Kira-kira itu. kapan direalisasikannya? Mungkin setelah akhir bulan ini, karena di sekolah kami setiap akhir bulan baru ada evaluasi, sehingga saya bisa memberitahu keluhan-keluhan yang saya alami di dalam kelas lewat forum rapat, sehingga bisa mengundang para orang tua dan berdiskusi bersama untuk boleh membawa Android ke sekolah seperti itu. Oke, mantap sekali, Bu. Kegiatan ini bisa dilakukan secepatnya. Lebih cepat itu Oke, lebih baik. siap. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Eni dapatkan atau kesimpulan dari percakapan kita pada sore hari ini? Oke. Dari sebelumnya saya sudah berharap untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang saya temukan dalam kekurangan untuk penerapan media pembelajaran membutuhkan Android, sehingga pada akhirnya saya menemukan solusi agar bisa mengevaluasi dengan rekan guru dan kepala sekolah serta mengundang para orang tua murid agar bisa mewujudkan keinginan saya untuk memberikan kesempatan untuk Android ke dalam kelas. Seperti itu, Ibu. Oke, Ya. mantap sekali. Semangat dan terus berkarya untuk mencerdaskan anak bangsa, terlebih khusus di sekolah Ibu yaitu di SMA Negeri Maoroleh. Oke, baik. Selamat sore Ibu Amel. Selamat sore Ibu Rin. Nah, terima kasih banyak Ibu Amel sudah melakukan proses coaching tadi bersama Ibu Eni. Nah, sekarang di sesi pasca coaching ini, saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan, Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator capaian pengembangan yang diinginkan proses coaching tadi? Oke, baik Bu. Yang sudah saya lakukan itu, sudah melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Di mana adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, baik sekali Ibu. Pada saat proses coaching tadi, saya juga melihat atau mengobservasinya. Dari hasil catatan saya, bahwa Ibu sudah melaksanakannya dengan baik sekali, sesuai dengan alur Tirta, prinsip coaching, dan juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Ibu Eni atau si coach tadi betul-betul meresponnya dengan baik. Nah, sekarang ada pertanyaan yang terakhir Ibu dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan itu mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan juga saya harus lebih memahami lagi proses coaching untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya, sehingga kedepannya proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Terima kasih kompetensinya yang sangat bagus sekali. Semoga dapat bermanfaat dan Ibu bisa kembangkan di sekolah Ibu nanti.
Terima Terima kasih, selamat sama-sama sore. Ibu, selamat sore.